Salam kongko-kongko seni kampung Semar. Ini sekarang dengan Pak Bagawat Gita, ini putra Pak Kabul Sungkono, pelukis dari Magelang. Ini kita berada di Terasan. Nah, nanti Pak Baga akan menceritakan kisahnya bagaimana Pak Kabul merintis, melukis, dan hingga kini masih dilestarikan. Tempat ini saya tahun 85 membawa karya ke sini dan sampai sekarang juga masih terawat seperti ini suasananya begitu. Monggo. Terima kasih Pak Kris. Selamat datang di Desa Terasan. Matur nuwun atas kunjungannya tentang Pak Kabul Sungkono. Kebetulan bapak saya Pak, saya anak kedua dan beliau itu pelukis sejak kecil. Sejak kecil ya. Sejak kecil. Dulu ini ada foto-foto ini dokumentasi. Dulu dia itu hobinya membuat patung. Kemudian pernah ikut pameran pasar malam di Magelang. Itu awal-awal dia jadi pelukis. Terus waktu itu yang meresmikan pembukaannya Pak Residen Muridno. Mungkin sekarang Pak Dandimnya itu Pak Ahmad Yani. Oh gitu, waktu itu ya. Nah, sesudah berkunjung, muter di stand-stand, bapak saya sedang membuat patung dari tanah liat yang jadi model temannya. Nah, itu ditanya, bapak saya ditanya, karena bapak saya itu tunarungu, jadi tidak bisa menjawab, yang bisa menerangkan temannya. Ditawari, kamu mau sekolah di Asri? Temannya bapak saya Pak Ridwan itu bilang, gelem sekolah meneh ning Asri, mantuk gitu. Nah, akhirnya masuk di Asri tahun 51 kalau enggak 55 sampai 55. Itu kemudian seangkatan kakak kelasnya seperti Pak Edi Sunarso, Pak Sabtoto, itu dia di bawahnya. Nah, ini dari itu akhirnya dia jadi pelukis. Ini lukisan-lukisan yang dulu. Kemudian tahun 67 Pak Kabul membuat patung ini Pak, patung Pak Ahmad Yani. Oh, Pak Ahmad Yani. Oke, karena beliau ingat Pak Ahmad Yani yang dulu menawarkan sekolah. Karena Pak Yani gugur di G30S, kemudian akhirnya membuat patung ini, diserahkan di markas RPKAD Cijantung. Yang nemui Pak Sarwo Edi. Oh, gitu. Ini ada juga Pak Dading Kalbuadi, ada Pak Jelitang. Nah, sejak itu akhirnya bapak saya setiap mencari orderan patung atau lukisan perginya ke Jakarta Pak. Membuat patung-patung. Berteman baik ya, dengan Pak Dading. Jelitang, Pak Dading ini tinggal nginapnya di rumah Pak Jelitang, kadang di rumah Pak Dading dan seterusnya. Pak Irawan, Pak Weno, dan selalu dikenalkan, besoknya keliling lagi, cari lagi. Tunarungu tetapi kok berani ke sana. Ya. Dan temannya itu kebanyakan kok tentara gitu loh Pak. Ini sebagai cerita dari Pak Kabul Sungkono. Lukisannya ini yang masih tersisa Pak. Kalau yang koleksinya dulu, kalau yang di Magelang patung Abu Bakrin itu ya? Yang Abu Bakrin itu. Kalau ini yang dulu di Gedung Wanita sekarang Pak. Ini sudah ditutup, sudah dibongkar Pak mungkin. Relief Pangeran Diponegoro. Ini kalau gini Pak, dari ceritanya beliau ini sering menggambar potret dan suasana alam. Yeah. Ini bisa diceritakan Pak, potretnya siapa aja? Ya. Ini potret diri bapak saya. Biasanya dia bercermin Pak ngelukisnya. Kalau ini. Kalau ini juga saya duduk. Ini lukisan modelnya saya. Ini juga kakak saya duduk. Ini duduk langsung. Ini juga duduk langsung. Kalau itu imajinasi. Kalau ini pemandangan di pinggir kampung, biasanya dia ke sana. Kalau yang ini foto-foto Pak. Ini Pasar Mertoyudan. Ini Desa Dusun Prikon, ini Ratu Bogo. Ini Bali. Ini juga foto kartu pos Pak. Ini juga foto. Ini Dieng, juga foto. Kalau ini kombinasi Pak. Foto di buku sejarah sama foto alam lingkungan ya, lingkungan dikombinasikan. Kalau yang ini juga
Ini foto lukisan kakek saya, ya. Terus yang lukis kakaknya bapak saya, namanya Pak Sunaryo. Oh, Pak Sunaryo. Jadi Ya. keluarganya Pak Kabul katanya ada yang Ada 4. Anak pertama Pak Suwito, Pak Suwito, nggih. yang tinggal di Kuarasan. Kedua itu Pak Sumarno di Jakarta, tidak melukis Pak. Ya, kemudian yang ketiga Pak Sunaryo, Pelukis juga. melukis. Pak Suyadi, Pelukis itu juga. pelukis di ini Plikon. Oh, pelukon, nggih. Ya, terus Pak Kabul ini. Wah, Yang terakhir perempuan Bu Rigen, dulu tinggalnya di sini. Enggak. Tapi suaminya dulu juga pelukis Pak. Oh, nggih. Pak Hadi. Pak Kabul Suryo. asli sini atau? Asli. Asli sini, nggih. Asli sini Pak. Memang kita lihat ke sini. Nggih. Ini suasananya memang dari dulu seingat saya ya begini terus ya Pak ya? Atau Ini rumah bagaimana? gua ini Pak. Atau memang dipertahankan seperti ini? Saya pertahankan seperti ini karena ini dulu kalau ruangan ini saya menyebut pendopo. Ini dibangun kira-kira tahun 20-an. Karena mbah saya kebetulan jadi Lurah sini? lurah di Oh, sini. oke. Ya dari dulu asli seperti ini. Ini juga walaupun Masih berganti tetap Model seperti kayak ini. gini. Oh, oke, oke. Masih tetap pakai gedek, apa Ya. kepang? Ya, oke Pak. Nah, ini karya siapa nih Pak? Lukisan siapa Pak? Ini kalau ini Pak Residen Pak Muridno itu yang menawarkan sekolah itu Pak. Ini ibu saya waktu muda. Ini lukisan di depan itu. Dulu taman itu selalu berubah-ubah Pak. Oh Jadi iya. bapak saya tidak pernah diam, selalu seperti itu. Ini lukisan Pak Dading Kalbuadi. Itu ibu saya waktu hamil anak yang keempat. Ini yang anak keempat. Ini adik saya. Ini lukisan Progo tahun 80-an waktu dibangun. Kemudian ini lukisan Bu Jeliteng Suyoto, dulu Bupati Pasuruan Pak. Terus ini tahun 67 kalau tidak salah lukisannya ini. Ini juga model langsung duduk. Ini Bu Dading, ceritanya menjenguk orang Babaran. Oh. Nah, yang Babaran mbok saya gitu. Terus ini lukisan di halaman ini, gitu. Ini lukisan di sebelah dusun Pak, pojok sawah di sana. Kalau itu lukisannya Pak di saya Pak Sunaryo. Ya, karena rumahnya sudah tidak ada yang terus lukisannya bawa ke sini. Ya, terima kasih ini Ya. Pak Baga. Ini Ya. banyak hal yang menarik tentang Pak Kabul. Ya. Dan ternyata memang perjuangannya panjang dan beliau terus melukis sampai di hari tuanya Akhirnya, ya, iya. sampai akhirnya. Nah, ini lukisan nanti ceritakan Pak. Beliau di hari tuanya melukis apa namanya? Dengan cat air ya? Ya, Nah, ini cat air begini nih. ini lukisan ini seketika kira-kira sudah bapak saya sudah usianya sudah sepuh. Kalau melukis di kanvas yang besar, Udah nggak kuat itu ini. tangannya sudah Gemeter. gemetar, buyuten. Bukan karena hipertensi, bukan Pak, tapi memang sudah gemetar. Akhirnya medianya pakai lukisan, pakai kertas, Catnya. cat air. Cat air, ya. Iya, cat air, terus nanti disemprot Clear. clear. Itu jadi seperti ini. Ada banyak di dalam juga banyak. Ada 50-an Pak ini. Wah, Iya. banyak sekali ya Pak. Oke. Boleh di... Boleh, monggo, Oke. monggo, silahkan Mas. Ini juga di Sukawati. Ya, ini potret saya waktu saya ke sana. Parade apa itu? Oh, jalan? Iya, di jalan. Ini juga pasar. Ini Nglinggo Boto kalau dulu namanya. Oh, Mau iya. bakar Bakar boto boto, ya. itu Pak. Jadi masih ini dari gubuknya mau ditata di sini fotonya. Kebetulan ada angsa dan damen-damen kayu-kayu bakar. Ini pasar Kaliangkrik Beseran. Ini anak-anak main wayang ya, di kampung Wayang, ya. di Papringan itu Pak. Ini jenengan. Ya, Pak Lurah dulu ya. Apa masih Lurah? masih lurah Pak. Oh, masih Lurah. Oke, oke. Wah, ini sebetulnya dibukukan loh Pak. Ya. Donge. Karyanya ini karya Pak Kabul ini memang Ini lukisan ini di Pak, Tegalalang.
Oh, Bali nggih. Bali. Oh nggih. Teras sharing. Ya. Kalau mau ke mana itu? Sebelum ke Trunyan. nggih. Iya. Motret gini suruh bayar, Pak. Oh iya, cekingan nggih. Iya, didatangi orang yang punya, iya. Bapak motret di sana ya? Iya. Bayar, Pak, gitu. Tahun 99 10.000 itu, Pak. Nah, ini malah tempatnya luar biasa ya. Ini foto bapak saya ini. Hari tuanya sebenarnya. Nah, ini Pak, kakak-kakaknya ini yang dimaksud Pak Suwito itu. Ini Pak Wito. Ini Pak Suyadi. Nah, ini suaminya Bu Rigen itu yang pelukis ini juga, Pak. Ini bapak saya, Pak Kabul. Mukanya masih kan seperti ini ya dulu ya, wajahnya Ya. gitu. Itu sekelumit cerita bapak saya. Pak Kabul nggih. Sayangnya anak-anak Nggak ada yang jadi tidak pelukis. ada yang berani meneruskan. Karena pelukis itu ternyata hidupnya susah. Nggak mesti setiap bulan laku. Karena sementara perut setiap tiap hari harus makan. Nggih. Nah, ini bincang-bincang dengan Pak Bhagawat Gita ini ternyata memang beliau merawat, menjaga, melestarikan karya dari Pak Kabul. Pak Kabul Sungkono tadi diceritakan memang perjuangannya sangat panjang. Mulai dari beliau yang tunarungu, Ya. tapi punya tekad yang tinggi untuk belajar, bahkan untuk sekolah di Asri ya, Ya. beliau ikut pematung, ikut kemana-mana. Nah, beliau tetap mempertahankan sampai hari tuanya di Terasan ini. Jadi sebenarnya Magelang memiliki seorang seniman yang patut kita banggakan karena beliau telah menorehkan nilai-nilai peradaban di Magelang. Hingga saat ini oleh Pak Baga masih dirawat dengan baik, dan beliau ternyata Pak Lurah Terasan nggih. Nggih. Nah, ini beliau melanjutkan apa? Pak Baga niki enten apa ya? Pesan-pesan moral atau harapan untuk masalah seni budaya bagaimana? Ya, kami berharap mudah-mudahan orang yang menjadi pelaku seni itu benar-benar harus benar-benar yang tangguh, Pak. Tangguh, sabar. Karena seniman apalagi musim sekarang ini, seniman paling banyak susahnya. Ini. Bapak saya itu walaupun tunarungu tidak pernah berpikir berpindah ke bidang Profesi lain. lain. Ngelukis, ya ngelukis terus. Bikin patung terus. Ada order, tidak ada order, jalan terus. Setiap dapat order, dibelikan cat. Sebagian dibelikan cat, belikan kuas, belikan semen. Itu termasuk patung itu juga, Pak. Ini tahun 75. Patung Diponegoro ya? Diponegoro. Sebagai inspirasi semangat bapak saya. Ada puisinya yang juga bagus, Pak. Oke, nanti disampaikan untuk Ini. closing, nanti ditulis. Dia membuat sendiri ini. Dioleng ombak ujian. Oh ini, dibanding alur cobaan Nah, ya? dibanting alur Oh, cobaan. dibanting ya? Dioleng Dioleng ombak ujian. Rampung juga Rampung tugas juga yang tugas dipikulkan. dipikulkan. Digarang segala zaman, diamuk badai dan topan, bangun pula yang diidamkan. Kehadiran semua ini karena kecintaan pada yang termulia, kemerdekaan yang kita tebus dengan darah, karena kecintaan pada yang paling tercinta, Indonesia, permata jamrut Katulistiwa. Oh, tahun 70 ya? Ah, Nah, ini satu hal yang luar biasa. Beliau tetap mengingat jasa Pak Yani, dengan Bu Yani juga. Beliau dekat dengan keluarga-keluarga Pak Dading, Pak Sarwedi. ini Pak Nasution juga. Pak Nasution juga Iya, nggih. iya. Ini. Ini kebetulan kan Bu Nasution dulu ketua Yayasan Tunarungu. Oh, Beliau yang membelikan alat pendengar. pendengar. Kalau sudah rusak, Pak Dading yang membelikan gantian gitu. Semoga apa yang dirintis Pak
Kabul Sungkono tetap berkembang di Indonesia, khususnya Magelang. Karena di Magelang ini banyak sekali seniman yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Baga atas penjelasannya. Semoga ini terus bermanfaat. Terima kasih sami-sami Pak Kris. Yes, Setelah panjenengan pangapunten. Nuwun matur nuwun.